eh, tadi sempat dibahas kemarin Kak terkait proses pengkaderan di fakultas khususnya yang kemudian menjadi lembaga, kalau saya bilang lembaga utama begitu Kak, yang punya andil lebih di proses pengkaderan begitu Kak. Nah, masuk kepada proses pengkaderan ini Kak. Saat ini tuh lagi bukan cuma saat ini sebenarnya Kak, karena di setiap proses penerimaan mahasiswa baru pasti ada saja isu-isu tentang proses pengkaderan ini yang menjadi hangat kembali untuk dipertanyakan di masyarakat. Salah satunya mungkin tarik-tarikannya mungkin sampai kepada mulai dari ketidaksesuaian proses pengkaderan menurut beberapa pihak yang diterapkan saat ini, yang dianggap itu cuma mempertahankan budaya yang lalu. Ada anggapan tentang proses pengkaderan mungkin terlalu keras. Ya, seperti itu Kak. Ini menurut Kakak bagaimana terkait isu yang hangat diperbincangkan? Ya, betul. Nah, case yang tadi diangkat sama Kamul ini memang seringkali terjadi dan seringkali kita temui pada saat penyambutan mahasiswa baru di kampus-kampus. Ya. Jadi bukan cuma kampus, tapi militer pun juga ada beberapa. Ya, karena ditemui ada tindakan kalau saya sih bilang tindakan kekasaran itu, bukan kekerasan, karena kalau keras mungkin masih bisa kita tolong lah kata-katanya. Karena saya juga keras sekali juga dulu saya proses pengedaranku. Nah, tapi alhamdulillah setelah ditelaah baik-baik maknanya ya dapat. Cuman ada juga sisi-sisi buruknya. Nah, buruknya ini jangan diterapkan, jangan diteruskan. Salah satu contohnya mungkin Kak, bisa spesifik terkait misalnya nih, saya tuh dulu di kengkring habis-habisan berset-set, kita kadang di kengkring ya, di kengkring ada yang masih bertahan, ada yang sudah nggak bisa masuk dalam barisan supaya ikut kengkring bar. Nah, itu masih bisa ditolerir ya. Walaupun misalnya ada yang pingsan, mungkin si orang itu terus memaksakan kehendaknya, terus memaksakan di luar daripada kemampuannya. Padahal harusnya, ini kan harusnya konsep kader yang kayak arahan seperti itu. Kalau memang dia di awal tidak bisa, ya jangan ikutan. Cari cara lain yang mungkin bisa lebih mendidik anak gitu. Tapi untuk itu mungkin belum begitu itu keras ya, keras. Nah, yang kasar ini kalau sudah main fisik, udah kontak fisik. Kalau kengkring kan tidak ada kontak fisiknya antara senior sama junior. Junior cuma diarahkan, kau kengkring kok 2 set misalkan. Berarti kalau 2 set 18 kali naik turun kan? Nah, itu pun masih ditolerir. Kalau memang tidak mampu ya jangan keluar dari barisan. Nah, yang kadang kasar ini kalau sudah bicara kontak fisik, apa yang umum mungkin sering kita dengar kalau sudah sampai tempeleng, sudah ditempeleng, sudah ditendang, sudah ditinju. Nah, ini kadang-kala dicocologikan lagi sama beberapa senior-senior. Entah apakah budayanya memang yang salah, ataukah budayanya sebenarnya benar, cuman ada oknum yang menyalahi prosedural dalam melakukan tindakan itu. Karena di beberapa fakultas ya masih ada lah yang mentolerir sikap-sikap demikian karena dianggap tidak sampai cedera aja anaknya orang. Paling berbekas merah konje nih, tidak sampai misalnya kalau ditempelin kan tidak sampai geser rahangnya pas segala macam. 1-2 hari hilang. Saya pernah alami, tapi alhamdulillah tidak sampai cedera. Nah, kembali ini ke saya kan pernah alami. Nah, apakah karena saya sudah alami, saya ingin melanjutkan? Tidak. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah dilakukan yang demikian. Paling kalau mau tes junior, maksimal sekali itu saya kurang kengkring saja. Kenapa saya kengkring? Bukan saya mau siksa mereka, tapi coba maknai kenapa kemudian saya kengkring. Saya kengkring kan karena dia ada salah. Kalau tidak dikasih punishment, kita tidak kasih dia hukuman, jangan sampai perbuatan seperti itu dia ulang lagi. Padahal kita sebagai senior, ini kan kalau bicara senior junior nih,
bukan cuma sebatas angkatan yang berbeda. Itu nggak cukup. Kalau kita bicara soal senior junior, berarti ada ikatan emosional yang tidak boleh dilepas, yang ketika junior melakukan kesalahan, maka senior pun jangan lari. Kau juga harus tanggung jawab kalau memang benar-benar memaknai makna dari senior dan junior itu seperti apa. Gitu. Ya, cuman ya memang kadang-kala kalau kita bicara case yang sekarang lagi viral-viralnya lah yang sampai meninggal, yang kemarin tuh mahasiswa di fakultas yang UMI ya, contoh misalnya UMI yang FKM. Nah kita harus telusuri dulu nih, gimana sebenarnya yang terjadi di sana. Yeah. Saya juga tidak bisa langsung menuduh seniornya yang salah, karena mungkin banyak juga kita temui, saya pun demikian. Saya kadang banyak juga temui junior yang memang belum kita apa-apai, patotoinya sudah luar biasa. Kurang ajarnya sudah luar biasa. Kalau kita ingin melihat dia ini berkembang, tumbuh berkembang dengan baik, selama dia menjadi mahasiswa, misalnya di fakultas hukum, saya nggak mungkin lah dengan melihat anak ini kurang ajar. Cukup saya saja yang rasakan dia kurang ajar. Tapi saya tidak cuma pengen melihat dia ini kurang ajar, tapi saya ingin merubah dia. Nah, bagaimana cara saya merubah dia? Berarti setidaknya ada prosedural yang harus saya terapkan ke dia agar supaya dia bisa berubah. Saya mungkin kurang ajari seperti ini masih bisa terima lah. Saya masih bisa tahan. Tapi bagaimana ketika ketemu orang luar yang mungkin kita tidak tahu itu siapa, tiba-tiba kau dipukuli, kau dikeroyok, kau dihabisi, bahkan kau mungkin dibunuh sama dia. Kira-kira fatal mana ketimbang saya misalkan yang harus didik kau, walaupun mungkin kau kurang ajar sama saya, tapi niatan saya adalah bagaimana mendidik kau supaya bisa menjadi lebih baik, bisa lebih santun, bisa lebih sopan ketika berhadapan sama orang yang Anda sudah kenal maupun yang belum Anda kenal. Nah, kadang kan ada yang bertanya seperti ini, ngapain sih anak hukum itu harus dikerasin? Ngapain sih anak kesehatan harus dikerasin? Kan fokusnya mereka kan gimana membuat, misalnya ini kalau farmasi gimana saya bikin obat, ya kan? Terus ngapain saya harus dikengkring misalkan? Ya berhubungan lah, ya kan? Banyak kadang yang beropini seperti itu. Nah, orang-orang yang beropini seperti itu cuma menangkap dari satu sisi. Dia tidak melihat sisi-sisi yang lain. Padahal kita bentuk seperti itu bagaimana membentuk karakternya, bukan bagaimana memfokuskan dia paham akan keilmuannya. Ilmu itu bakalan enak masuk di kepala ketika kita juga enak dalam mencari tahu ilmu itu. Saya mau belajar sama dosen. Dosen ini kan sebagai sumber ilmu di situ. Tapi kalau gaya saya, pakaian saya tidak sopan, cara ngomong saya tidak sopan, etika saya buruk, apakah ilmu yang dari dosen ini akan mudah dia sampaikan ke kita? Pasti dosen pada umumnya, manusia pada umumnya, itu juga pasti akan keberatan menyampaikan ilmunya ke kita. Kalau cara kita mengenai kita baik. Artinya kembali kepada orang yang menerima begitu, apakah akan menerima dengan baik? Kalau misalnya kemudian diterima dengan tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik. Ya, hasilnya pun juga pasti tidak baik diterimanya, karena prosesnya yang di awal kita langgar dengan tingkah laku, dengan perilaku yang tidak baik. Saya tadi mencatat beberapa catatan Kak terkait dengan pembenaran beberapa oknum ini Kak. Untuk melakukan tindakan, apa istilahnya tadi kalau kita kasih istilah, kekasaran. Ya, tindakan kekasaran lah. Ya, tindakan kekasaran. Itu pembenarannya biasa yang tadi disampaikan juga, ini adalah budaya. Ini adalah apa yang kami rasakan di beberapa tahun yang lalu dan juga harus kamu rasakan. Jadi pembenaran dari oknum ini itu pada dasarnya adalah sesuatu yang salah, Kak, kalau menurut kita. Ya. Kalau pembenarannya didasari atas dasar budaya misalnya. Ya. Oke. Terkadang banyak di antara kita ini itu juga kadang-kala terlalu malas memilih budaya baru yang lebih relevan dengan kondisi sekarang.
budaya kan selalu dimaknai sesuatu yang tidak boleh dilanggar dan harus terus-menerus dilanjutkan. Ya kan? Padahal kan budaya itu ada juga yang namanya budaya baru. Budaya baru ini adalah budaya yang lebih menyesuaikan dengan karakter manusia hari ini, dengan karakter mahasiswa hari ini seperti apa. Ya kan, mahasiswa hari ini kan kebanyakan terlalu hedonis, saya lihat ya. Terlalu hedonis, cara berpakaian, waduh, yang harusnya mungkin sudah pensiun itu baju dipakai, masih dipakai lagi karena ukurannya kecil misalnya. Sama halnya misalnya yang cowok-cowoknya yang celananya ukurannya ini terlalu kecil gitu kan, terlalu sempit, terlalu ya macam-macam lah gaya-gaya muda-mudi hari ini. Ya, tidak ada persoalan mau itu harganya berapa, belinya di mana. Tapi kan kalau mau bicara soal sopan santun, ya nggak sopan lah, nggak etis lah kalau kita lihatnya seperti itu. Nah, karena tahu fenomena itu, lantas seperti apa sih budaya yang harus kita bangun? Ya berarti kita coba membangun budaya yang lebih sopan. Ya berarti dalam berpakaian harus lebih, kalau perempuan jangan terlalu berpakaian yang ketat. Ya, kenapa jangan berpakaian yang ketat? Karena yang membahayakan itu bukan ke kitanya, ke kau sendiri sebenarnya. Mungkin kau sendiri yang terlalu pede bakalan aman-aman saja, tapi ketika kau bikin masalah, kau pun tidak bisa menjamin apakah imbas dari masalah itu hanya akan kembali ke kau saja, ataukah justru bakalan berdampak ke orang lain juga. Orang lain, betul. Iya, itu yang harus dipahami. Jangan berpikir egois bahwa kenapa kau harus atur saya, kenapa kau harus libatkan saya, dan kenapa kau harus mau terlibat dalam hidup saya. Orang tua aku tuh tidak pernah atur saya seperti itu. Kadang banyak bahasa-bahasa seperti itu. Sekalinya terjadi, yang kena imbasnya bukan cuma dia. Misalkan, mohon maaf, terjadi tindakan misalnya pelecehan di kampus, terjadi tindakan-tindakan asusila, terjadi tindakan ini, tindakan itu. Apakah yang kena imbasnya cuma dia saja? Ya tidak, kita pun kena imbasnya. Saya termasuk misalkan sebagai alumni fakultas ini, sebagai alumni universitas ini, pas ada kasus kemarin, saya juga kena imbasnya. Jadi dari perkataannya yang menurutnya enteng-enteng saja, ini tidak bakalan viral, ternyata sangat viral. Bahkan alumni-alumni di luar sana yang sudah aman-aman di pas di kampus, itu harus tercemari juga namanya, karena kita satu alma mater. Ya, sebut saja kasusnya yang kemarin salah satunya mahasiswa fakultas hukum ya. Saya tidak mau mengatakan yang mana salah yang mana benar di sini, itu kembali ke kajiannya teman-teman. Walaupun saya diminta untuk mendalami, sebenarnya bisa juga. Saya sempat di kemarin diskusi. Cuma kalau itu mungkin terlalu jauh lah kita bahas. Tapi tahu tidak, kami yang di Jakarta, pas ditanya dari kampus mana dulu, pas Unhas, yang mereka tahu bukan Pak JK yang alumni sana, bukan Hamdan Sulfa, bukan Abraham Samad, bukan itu yang mereka ingat seketika. Yang dia ingat seketika kasus yang lagi viral itu. Lantas apakah kita bilang, wah, tolo-tolonya itu ini, tolo-tolonya itu tidak. Kita juga harus menjaga namanya dia, karena dengan menjaga namanya, juga menjaga nama alma mater. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu mungkin. Kalau soal budaya seperti yang tadi disampaikan, nah ini kembali ke generasi itu lagi. Kalaupun misalnya dia menganggap bahwa budaya ini sudah tidak relevan, ya silakan anak muda berpikir masa depan budaya yang relevan itu yang seperti apa. Saya juga kadang-kadang selalu ditanya sama junior-junior, karena kayaknya enggak cocok nih kalau begini budayanya. Oke, silahkan, ganti. Nggak usah lagi pikirkan itu budaya, tapi kok pikirkan budaya yang baru, selama budaya yang baru itu tidak mengganti substansi budaya yang lama. Apa substansinya? Saya kengkring kau misalkan, supaya apa? Supaya kalian solid. Ya kan? Saya kengkring kau supaya kau tidak tergoyah, supaya kau jaga sopan santunmu. Saya kengkring kau supaya tidak ada lagi perbedaan kasta, tidak ada lagi perbedaan sosial. Kalian semua sama, mau yang merasa kaya, mau yang merasa miskin, mau yang merasa gagah, yang cantik, yang biasa-biasa saja. Hilangkan semua itu. Kalau ternyata ada metode yang dapat mencapai substansi yang tadi yang saya maksudkan,
saya termasuk orang yang bakalan bela habis-habisan. Yang penting kalau saya berpikir metode seperti apa yang tepat. Artinya penyesuaian akan tetap diberikan kebebasan bagi setiap angkatan mungkin atau setiap kelompok yang menjabat pada saat itu untuk disesuaikan metodenya dengan yang dianggap. Nah itulah tugasnya pengurus BEM. Tugasnya di situ pengurus BEM, ya. Pengurus BEM ini selain memikirkan program kerja, selain tercapai dari sisi administrasinya, bagaimana juga tercapai dari segi kualitasnya. Bagaimana kader-kader kita ini terbentuk sesuai dengan kualitas yang kita maksudkan layaknya seorang metode yang dianggap tepat diterapkan pada saat itu. Iya, betul. Jadi yang saya lihat Kak, target-targetnya itu bukan pada bukan terpaku pada metode pelaksanaannya, tapi terpaku pada substansi apa yang ingin kita capai pada proses pengajaran tersebut. Artinya metode apapun yang diterapkan, kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi, metode apapun yang diterapkan, selama substansi masih bisa tercapai, maka proses pengkaderan yang dilakukan itu akan berjalan dengan baik. Ya, saya kasih ini lagi lah gambaran yang supaya bisa kita lebih memahami apa yang saya sampaikan. Misalkan ada teknik, kan kita keras banget lah proses pengadarannya. Loh kenapa fakultas lain misalnya di MIPA, di pertanian, kok ikuti juga gitu loh. Misalnya ya, kenapa kira-kira mereka mengikuti juga? Karena mereka pun juga merasa bahwa manfaat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman teknik itu juga memberikan manfaat yang sama. Jadi bukan persoalan kita beda fakultas, tapi bagaimana kita melihat mahasiswa pada umumnya, bahkan mungkin manusia pada umumnya, ketika dibentak seperti ini dia bisa diam. Ketika diajak berpikir seperti ini, dia bisa pusing sendiri. Ketika kita kasih topik soal ini, dia bisa berpikir. Ya kan itu metode-metodenya, ajak diskusi, ajak debat, bentak-bentak. Kalau sudah dibentak, kenapa kira-kira ketika dibentak kebanyakan orang akhirnya diam? Karena memang karakter manusia pada umumnya begitu dia tangkapnya. Yang coba lebih dikerucutkan dengan identitas mahasiswa. Jadi bukan lagi. Karena kalau bicara manusia pada umumnya, ya anak SMA bisa tarik. Ya pekerjaan profesi di luar sana pun mau itu tukang beca misalnya, Pak Bentor, pengusaha apa semua. Kalau kita bicara manusia pada umumnya lah ya, ya mungkin ketika dibentak bakalan diam juga. Tapi kan kita bicara skopnya ini soal mahasiswa, orang terdidik, orang yang sedang belajar di level universitas. Sehingga dalam membentak itu bukan cuma marah-marah doang, tapi ada isinya dari bentakannya itu, yang sehingga membuat mahasiswa itu terdiam gitu lah. Ya, dan metode yang tadi disampaikan dan diterapkan di beberapa fakultas sampai saat ini menurut Kak Fatir ini masih diterapkan sampai sekarang Kak, berdasarkan apa yang dialami? Ya dari informasi yang saya dapat sih masih banyak yang melanjutkan itu, masih banyak yang jalankan itu. Nah itu kan menandakan bahwa entah ya, saya juga tidak mau negatif thinking juga, tapi yang saya tangkap mungkin manfaatnya tuh masih dia rasakan dan belum mau memikirkan metode lain. Nah, artinya target substansi yang tadi disampaikan itu tercapai berdasarkan mereka mungkin merasa itu tercapai sehingga tidak mau mengubah budaya gitu. Tidak mau mengubah budaya sehingga metode yang kemarin itu yang tetap terus dilanjutkan. Kecuali ini misalkan ada cara lain yang mereka lakukan dan ternyata tercapai juga substansinya, berarti saya bisa katakan dia ini mau berusaha mencari tahu metode yang lebih relevan dengan sekarang apa. Ya betul. Ya menarik pembahasan terkait proses pengkaderan ini karena ada banyak pro kontra begitu Kak. Setiap masuknya maba, ya entah dari pihak maba ataupun pihak mahasiswa lain itu ada pro kontra terkait proses pengkaderan ini. Tapi saya ingin tahu Kak harapan-harapan dari Kak Fatir ini sendiri terkait dengan proses pengkaderan di Unhas khususnya dan di beberapa univ lain yang mungkin saja ya ada kejadian mungkin atau ada isu-isu yang naik ke permukaan terkait proses pengkaderannya Kak. Nah, jadi bicara soal proses pengkaderan, saya tuh paling tidak harapannya orang yang mau mengkader, ya orang yang mau mengkader
adalah orang yang benar-benar paham soal pengadilan. Ya. Jangan asal ikut-ikutan doang, ikut nimbrung sana sini, tampilin muka di depan juniornya, tampilin wajah-wajah gagahnya, tampilin wajah-wajah cantiknya agar supaya dipuja apa segala macam. Itu orang yang nggak tahu pengadilan. Harapan saya sih kalau di level kalau di level universitas, nah seperti yang tadi saya sampaikan, memang kalau kita lihat dari realita yang ada, itu kan masih sementara proses pengadilan yang dimaksudkan di level universitas. Kenapa saya katakan demikian? Karena di era saya pun sudah memikirkan hal-hal seperti itu. Harusnya BEM universitas nih sisa memikirkan hal-hal yang sifatnya politik di negara ini. Ya, mengkaji isu soal sosial, isu-isu politik. Nah, itu ranahnya BEM universitas yang coba jalankan. Sehingga BEM fakultas itu bagaimana mensupport dengan mendorong masanya untuk bisa lebih terlibat aktif di level BEM universitas. Karena kan BEM universitas ini nggak punya masa dia. Masanya kan di masing-masing fakultas. Ya, sama halnya kalau kita bicara BEM fakultas itu nggak ada masanya. Yang punya masa adalah masing-masing jurusan. Gitu kan? Nah, termasuk ketika kita bisa bicara soal jurusan atau himpunan, mereka juga tidak punya masa. Masanya ya, SDM-nya ya, mahasiswa di jurusan dari berbagai angkatan itu. Jadi begitu cara kita mengumpulkan massa secara struktural, sehingga tidak perlu ada yang perlu diperdebatkan lah soal siapa punya massa ini, siapa punya massa itu. Jadi idealnya seperti itu. Gitu. Nah, sehingga ketika itu semua bisa tercapai, maka saya yakin kerja-kerja mahasiswa, baik di himpunan, fakultas maupun di universitas, itu bisa berjalan lebih baik ke depannya. Karena kita sudah tahu bagaimana pembagiannya. Karena kalau pembagian SDM-nya itu tidak merata, tidak proporsional, ya maka akan tumpang tindih jadinya. Yang harusnya bukan ranahnya dia diambil alih, dia take over gitu. Jadi seperti itu lah paling harapannya kami ya. Yeah. Karena saya bicara harapan seperti ini ya bukan harapan karena ditanya tiba-tiba sama kamu ini. Ini memang sudah menjadi harapannya kami waktu menjabat sebagai pengurus di universitas. Bagaimana kita melihat, kita kan juga sudah benchmarking ke beberapa kampus-kampus BEM-U yang ada di Indonesia, kayak di UI, di IPB, di Brawijaya, yang memang sudah dikenal lebih maju lah ketimbang kita yang masih sementara berkembang BEM universitasnya karena baru berapa. Kalau di BEM fakultas, saya kira tidak perlulah saya harus mengajari seperti apa. Karena di BEM fakultas karena sudah lama berjalan, maka pasti setiap generasi itu memiliki catatan-catatan evaluasi yang perlu diproyeksi untuk generasi-generasi berikutnya. Saya kira itu. Jadi pada dasarnya di penegasan peran masing-masing secara struktural kelembagaan. Artinya setiap baik itu dari himpunan, BEM fakultas dan BEM universitas itu ada perannya masing-masing dan itu yang harus dimaksimalkan. Yang saya tangkap tadi seperti itu.